Aku tidak mau melakukannya lagi. Aku tidak mau. Aku mau. Malu dengan teman-teman di sekolah. Semua menjauhi. Sengaja menghindar. Menganggap aku tak pantas bergaul dengan mereka. Aku dianggap berbeda. Tak sekeren mereka. Baju dan sepatu yang kupakai tak sekeren gadis-gadis penggemar Blackpink itu. Semula aku menanggapinya acuh tak acuh. Tapi lama-lama Lingga, Kiki, Eza tiba-tiba menghilang dari peredaran. Mereka sudah tak mau bersahabat denganku lagi. Apa arti gelang persahabatan ini? Apa? Tak berguna. Ya Mak, sebentar. Obat yang Mak pesan sudah Ai beli di warung. Mak sedang sakit. Sudah hampir 1 bulan. Aku belum sanggup membawanya ke dokter. Kata orang, biaya berobat ke dokter itu mahal. Apa? BPJS? Dari mana kami membayar iuran setiap bulannya? Bu Siti yang bekerja di puskesmas bilang, iuran BPJS yang menumpuk ataupun tak dibayar terancam terkena denda. Ya sudahlah, orang susah dilarang sakit. Itulah mengapa sudah hampir 1 bulan ini aku menggantikan pekerjaan Mak berburu karton, koran, dan botol-botol bekas ke warung dan toko. Sering aku memungut barang-barang bekas yang sengaja dibuang dengan sembarangan. Aku tak habis pikir, kenapa orang-orang melakukan itu? Tidakkah mereka tahu tindakan mereka itu akan merusak bumi yang kita tinggali ini? Sementara tong sampah dibiarkan kosong, tak berfungsi sebagaimana mestinya. Sejak bapak meninggal 5 tahun lalu, emaklah yang mencari nafkah untuk menyambung hidup. Sempat menjadi buruh cuci dengan upah seikhlasnya. Tapi upah emak yang kecil tak sebanding dengan resiko yang dihadapinya. Kalau ada pakaian yang luntur, rusak, emak harus menggantinya 2 kali lipat. Lambat laun, tenaga emak semakin berkurang. Tak kuat lagi untuk mencuci. Emak pun memutuskan untuk menjadi pemulung. Tak banyak uang yang dibawanya ke rumah. Dalam sehari, emak mampu mengumpulkan sampah 10 sampai 15 kg. Sampah yang terkumpul dijual dengan harga Rp3.000 per kilogramnya. Ya, cukuplah untuk memberi beras, lauk pauk, dan sedikit jajan untukku. Hujan, terik matahari tak pernah menyurutkan semangatnya. Dengan segala keterbatasannya, emak berusaha memenuhi kebutuhan sekolahku. Emak ingin sekali aku menjadi seorang guru. Menjadi seorang guru adalah cita-cita emakku dulu. Ai, bagaimanapun pedihnya hidup, kamu masih punya Tuhan. Jangan menyerah menggapai cita-cita. Begitu pesan emak. Saat ini emak sakit keras. Barang-barang inilah yang telah menyelamatkan hidup kami. Pepatah pernah bilang, sampah satu orang adalah harta bagi orang lain. Dengan sampah-sampah ini, aku masih bisa makan, sekolah. Bahkan kalau ada uang lebih, masih bisa untuk beli pulsa internet. Lihatlah langit biru Aini, kesanalah matamu harus memandang. Apa yang kamu lakukan akan menjadi cahaya bagi orang di sekitarmu. Berapa ton sampah yang telah engkau dan emak kumpulkan? Kalau tidak, sampah-sampah ini akan menguburmu. Kalian pasti bertanya, dari mana aku mendapatkan handphone Android ini? Iya kan? Kalian pasti curiga, karena aku anak pemulung.
Oke, baiklah, aku akan sedikit bercerita. Dalam rangka memperingati acara 17 Agustus tahun lalu, Pak Lurah memintaku mengumpulkan teman-teman untuk mengikuti lomba gerak jalan. Aku ditunjuk menjadi kepala regu. Meskipun awalnya ragu, kami berlatih dengan sangat keras dan akhirnya regu kami menang. Sambil memegang kumisnya, Pak Lurah bilang begini. Ini kamu hebat, jempol untuk kamu. Tunggu bonus dari Bapak ya. Hehehehehe. Nah, sudah jelas kan asal-usul handphone ini? Handphone ini pemberian Pak Lurah sebagai bonus. Tuhan memang adil. Di saat dibutuhkan, di saat itu pula Tuhan memberikan jalan. Kamu masih belum percaya? Baiklah, akan kutunjukkan bagaimana aku menjadi kepala regu. Maju, jalan, kiri, kanan. Hormat, gerak, balik kanan. Maju, jalan, kiri, kanan. Kalian tidak percaya? Sampah plastik menyebabkan pencemaran tanah karena sifatnya yang sulit terdekomposisi. Plastik membutuhkan waktu 10 sampai 20 tahun untuk dapat terurai secara alami. Saat ini Indonesia masih mengalami krisis sampah plastik. Konsumsi penduduk setiap tahunnya semakin meningkat. Akan tetapi kesadaran penduduk akan bahaya limbah plastik tidak ikut meningkat. Di mana ini? Langit pekat, pohon mati. Di mana ini? Air. Di mana ini? Lihat kedua mata orang-orang itu memerah, kulitnya mengelupas. Jangan mendekat. Pergi. Kenapa rambut air rontok? Kulit air melepuh. Haus. Tolong. Apakah ini firasat? Tangan kecil ini harus berbuat sesuatu. Apa yang bisa aku lakukan dengan barang-barang ini? Aku pernah mengunjungi pameran kerajinan daur ulang. Di pintu masuk terpajang spanduk bertuliskan, jika tidak dapat mengurangi, maka gunakan kembali, perbaiki, bangun kembali, perbaharui, haluskan kembali, jual kembali, dan daur ulang. Aku masih mengingat tulisan itu. Jujur saja, waktu itu aku belum tertarik sama sekali untuk mengolah sampah-sampah ini. Di dalam pikiranku, sampah adalah sesuatu yang kotor dan menjijikkan. Sekali waktu, aku diajak ibu guru mengikuti workshop. Di sana diajarkan bagaimana cara mengolah barang yang sudah tak ternilai menjadi bermanfaat. Seperti vas bunga dari koran bekas, tas plastik kemasan kopi, bunga dari sedotan, dan lampu LED dari botol bekas. Selain bermanfaat, barang-barang itu bisa dijual kembali dengan harga yang pantas. Lalu, kenapa aku harus minder dan malu? Sibuk berimajinasi dengan penilaian orang lain. Cuaca sedang cerah. Aku begitu bersemangat merealisasikan rencana-rencana. Lalalala. Oh iya, tanggal berapa sekarang? 17.
Emak mengizinkanku menggunakan ruang tamu ini sebagai galeri sekaligus tempat pelatihan. Hasil daur ulang akan terpajang rapi di sini. Tunggu dulu. Bagaimana kalau meja ini diletakkan di sudut sebelah sini? Nah, begini. Bagaimana menurut kalian? Cocok? Bilang saja kalau tidak cocok. Kalau begitu, geser sedikit lagi. Aku akan mengajak tetangga, teman sekampung untuk bergabung mendaur ulang sampah-sampah ini. Siapa? Sebentar. Terima kasih, Pak. Sampah-sampah ini saya terima dengan senang hati. Jauh-jauh Bapak mengantarkannya kemari. Semoga warung Bapak semakin laris ya, Pak. Sejak saat itu, aku tak perlu lagi memungut barang-barang bekas ke warung ataupun toko lagi. Mereka dengan senang hati mengantarkannya ke rumah. Orang-orang di sekitar pun sudah tahu akan bahayanya sampah. Melalui postingan di media sosial, aktivitas daur ulang bisa ditonton lebih banyak orang. Semoga saja hal sederhana yang aku lakukan dapat menginspirasi teman-teman sebayaku. Tapi handphone ini harus dijual untuk biaya berobat emak. Penyakit emak membutuhkan penanganan khusus. Obat yang aku beli di warung sudah tak mampu mengobati emak. Emak harus sembuh dari sakitnya. Ini. Kalian sudah datang? Silakan masuk teman-teman. Kita pisahkan dulu barang-barang ini. Botol-botol sebelah sini, kardus bekas sebelah sana, koran bekas di sudut sini, dan yang lainnya kita kumpulkan di sini. Nah, ini contoh barang yang akan kita buat. Vas bunga dari lintingan koran bekas. Cukup mudah membuatnya. Halo, ya betul saya Aini. Betul Pak, saya dan teman-teman yang mendaur ulang sampah-sampah ini. Kapan jadwal pamerannya Pak? Baik Pak, akan saya usahakan. Boleh Pak, silahkan mampir ke rumah untuk melihat-lihat. Baik Pak, baik, terima kasih Pak. Teman-teman, kita mendapatkan undangan pameran bulan depan. Yes! Hasil kerajinan daur ulang kita akan terpajang bersama hasil karya pengrajin lainnya. Tapi bagaimana jika hasil karya kita lebih jelek dari mereka? Mereka akan menertawakan, menganggap tak profesional. Aduh, bagaimana ini? Apakah tawaran ini harus ditolak? Tidak, tidak boleh. Kita harus tetap optimis, percaya diri, dan yakin. Ini kesempatan baik. Ayo lebih kreatif lagi, lebih semangat lagi. Mari kita selesaikan yang lainnya. Mengguntingnya jangan terlampau pendek ya. Nanti akan sulit menghubungkannya. Barang yang sudah jadi diletakkan di sana. Sebentar, kita foto dulu. Bagaimana kalau dari sebelah sini? Mari kita selesaikan yang lainnya. Mengguntingnya harus rapi. Coba lihat. Aku baru saja mengantar emak pergi ke dokter. Penyakit emak sebenarnya membutuhkan penanganan khusus. Tetapi emak bersikeras ingin pulang. Dokter tak begitu menerangkan dengan jelas bagaimana penyakit emak. Dia hanya memberikan instruksi berapa kali emak minum obat dalam satu hari. Aku pun tak sempat bertanya dengan jelas. Tatapan emak seolah mengatakan supaya cepat membawanya keluar. Di perjalanan, emak sempat berbisik. Ai, kamu pahlawan emak. Mataku berkaca-kaca. Aku pun membalas ucapannya. Ai bangga sama emak.
Karena pahlawan sesungguhnya adalah emak. Oh ya, Lingga, Kiki, dan juga Eza berjanji akan datang ke rumah hari ini. Mereka akan menyumbangkan botol-botol bekas yang telah dikumpulkannya. Mereka juga akan membantu mempublikasikan hasil kerajinan daur ulang. Ternyata mereka tak benar-benar pergi meninggalkanku. Linkiza, we are best friend that's forever. Tuhan, terima kasih telah mengembalikan hari-hari baik kepadaku. Emak!